Sabar, ada tamu. Ya, panggil dulu apa itu Karistan itu, panggil dulu nak. Karena dia idea do kentangi, dang marah ro. Oh, alamak, na pinangilayan. Ayah, hadi. Oh hidup. Anon mah teh. Anon mah ya teh. Ini Kak Nadia tinggal di mana Kak Nadia? Di Medan, Mananya kok Medan? di Johor. Oh Medan Johor. Iya. Berarti Kak Nadia udah punya cucu belum? Udah, si Ramija. Oh cucunya. Cucu anak apa cucu? Si Ramija Balon TV cucuku. mantap. Jangan lupa ya subscribe, like, comment serta share Baluap TV. Jangan lupa subscribe, like, comment serta share Baluap TV. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Itu Silakan yang Kristen Lihat untuk naik. itunya, YouTube-nya. enggak, Baluap TV. Oh. Bunda, Apa deh? itu yang Yesus bilang itu dia tidak tahu hari kiamat itu di mana itu, sabar sering. Aku sering lihat Fitina dia selalu menentang hujatan Oten. Sabar. Ih, ada itu aku di sini. Kepadanya gitu amat bun. Horas itu. Ini sorry ya. Suara aku kurang jelas habis kecelakaan. Aduh, mulai pulpenku ini. Baru cari pulpen. Apa saya cari buku dan pulpen, saya ingin catat. Ayo ten naik. Ayo. Ayo ten naik ten. Matius 24:36 Ramija. Ramija kan tadi bertanya kan, di mana tertulis Yesus tidak tahu hari kiamat. Ya kan? Ramija. Sabar. Aduh. Susah nih Ya. saya menulis Matius 24 nomor 36. dari motor. Oh aduh, kenapa bisa jatuh dari motor? Matius 24 nomor 36. Sabar. Aduh, sakit banget. Iya. Yesus tidak tahu hari kiamat. Matius 24 nomor 36. Matius 24 nomor 36. Oke, sudah. Saya ini susah apa? Yeah. Suaraku jelas enggak? Suaraku jelas? Jelas, Sakit jelas mulut. sayang, jelas. Gue kira enggak jelas, soalnya sakit ini mulutku. Hati-hati dek naik motor itu. Oke, pasien selanjutnya silakan kalian naik. Silakan naik, yuk naik. Bunda penonton tak suruh pindah ke Baluap TV ya. Kalian yang ada di sini yang di TikTok jangan lupa subscribe, like, comment serta share Baluap TV. Baluap TV. Turunkan aku Bunda, emang kau ada di bawah Baluap. Jangan lupa subscribe, like, comment serta share Baluap TV. Oke, pasien selanjutnya silakan kalian naik. Naiklah ke lenten. Coba kau jelaskan, coba kau terangkan. Gaji 3 juta mimpi ya kakekku. Entah tuh si kakekku tuh mimpi dia. Entah ini mimpi kau. Aku tinggal di LPT ya Bunda. Mana kau LPT ya Andri Purnama yang ada di YouTube? Anak LPT kau. Tulangku ada di LPT tapi lupa aku namanya. Pokoknya Oten tulangku nggak tuh ada berani pendeta. naik ini Oten.
Nggak berani dia kalau di room bunda, dek. Mbak Ramiza Iya. bernarasi dulu coba. Mana bisa dia bernarasi? Jangan, gak usah. Monolog Kalau nanti. bisa. Jangan. Monolog nanti. Dia ya agama Kristen, anak itu tak mau dia jadi apologi. Tapi nggak tahu lah, tak ke depannya dia nanti, wah, kalian tahu was tuh, nggak ada yang tahu ya kan, dia apa dia ngapain konten ya kan, mana lah tahu ya kan suatu saat ini. Terus tiba-tiba ditanya ya kan melalui jalur WA, dek kamu ini nih, terus jawab dia, iya mama aku dulu kayak gini, siapa namamu, nama akhirnya blokir permanen. Waduh, sudah aku duga waktu itu anaknya bakalan ini, gitu. Mana tahu ya kan. Tapi aku punya keyakinan, punya feeling nih ya, feeling. Nanti ada masanya dia tertarik juga kayak gini. Feeling aku ya mengatakan nanti dia tertarik dengan apologet gini. Cuman nggak tahu kapan. Gitu. Ayo, pasien selanjutnya silakan naik. Pasien selanjutnya silakan naik. Ten, naiklah keleten. Bunda jadikan aku papa sambung bom. Kerumnya si bom kau balua, kerumnya bom, jangan kesini kau. Mana ini Oten? Coba kau jelaskan, coba kau pikirkan, gaji 5 juta mana cukup 1 bulan. Ayo pasien selanjutnya, silakan naik. Gak ada yang berani. Mudah-mudahan besok boleh. Besok pula sekolah. Mau ngadu-ngadu kau. Ayo pasien selanjutnya. Oten ngintip aja Bunya. Takut jatuh hati mungkin Bunda. Bisa jadi. Ya Ten, ayo Lama Ten. banget ini Oten. Oten lama banget. Iya nggak ada sayang. Di room siapa ada Oten woi? Cari dulu woi. Oten itu apa? Di room siapa Oten ada? itu apa? Oten itu orang Kristen sayang. Oh, disingkat jadi Oten itu. Yoi sayang. Sebenarnya bukan itu kepanjangannya sayang. Oten itu orang tolol emang nekat. Oten. Nekat dia. Oten, naiklah kau. Sembiring, selamat malam, agama apa? Agama Kristen. Oke, silakan Ramija, silakan. Saya bertanya. Saya bertanya ya. Iya, silakan. Nah, itu kalau kita mengikut Islam itu tujuannya apa? Biar selamat. Supaya selamat. Iya, selamat itu sampai dunia mana akhirat. itu? Selamat dunia akhirat. Oh, jadi kalau mengikut Islam itu pengikut, kita harus mengikut Nabi Muhammad kan? Iya. Apa kita bisa masuk surga tanpa Nabi Muhammad? Masuk surga tanpa Nabi Muhammad ya. Iya. Bisa. Kalau sekarang tidak. Kalau zaman dulu iya, karena zaman dulu Nabi Muhammad adanya kapan? Oh, Kalau sekarang tidak. maksud saya begini. Karena kalau sementara di syahadat aja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Karena begini, katanya kita mengikut Nabi Muhammad supaya kita ke sorga. Tapi Muhammad saja mati belum tentu kemana dia.
Oh, alhamdulillah Nabi kami sudah pasti masuk surga. Tapi dia mati kan? Iya, dia Jadi mati. kalau udah dia meninggal, mati kenapa? kita mengikut dia, berarti kita ngikut orang mati lah ya. Mengikuti ajarannya, Pak. Iya, tapi kan Mengikuti dia kan ajarannya. mati. Iya, dia sudah meninggal. Kita mengikuti ajaran yang udah ditinggalkannya. Ajaran yang sudah disampaikannya. Iya, tapi kan nggak logis kalau kita mengikuti ajarannya sedangkan dia udah mati. Kita tidak Itu yang- tahu jelas Oke. dia. Oke, sebentar yang udah. Oke, bentar Hamizah. Oke, enggak deh. Oke. Anda mengatakan tidak jelas kalau kita mengikuti orangnya sudah mati. Kita Iya. mengikuti ajarannya. Oke. Iya. Apakah ajaran Yesus itu jelas? Iya, karena dia kan mati ke sorga, dia hidup sampai sekarang. Oke, dia hidup ke surga. Apakah dia akan diturunkan nanti? Iya, dia akan menjemput kita. Setelah dia diturunkan, apakah dia dijamin panjang umur? Oh iya, hidup selama-lamanya. Di mana datanya setelah dia turun kembali dia akan panjang umur? Di mana datanya? Karena dia kan hidup selama-lamanya. Bukan ada panjang umur lagi, tapi hidup selama-lamanya. Oke, di mana datanya dia hidup selama-lamanya setelah turun kembali? Ya orang dia udah hidup nggak mati. Di mana lagi. datanya nanti setelah dia turun kembali dia hidup selama-lamanya? Datanya di mana, Pak? Datanya? Nah, mari ku bacakan ya. Iya. Di dalam Yohanes ya, saya bacakan di sini. Yohanes. Saya baca pasal 14. Tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke Pertanyaan saya, Pak, di mana datanya setelah Yesus turun kembali dia dijamin hidup selama-lamanya? Itu Coba pertanyaan saya. dengarkan dulu. Pertanyaan saya, di mana datanya Yesus turun kembali? Itu data yang Anda bacakan, itu di waktu Yesus ada di bumi. Pertanyaan saya, di mana datanya? Dengarkan dulu, Yesus setelah turun kembali dia dijamin hidup selama-lamanya. Itu pertanyaan saya. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Saya baca ya, saya baca. Dan kemana aku pergi, kamu tahu ke situ. Dan di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, hidup selamanya dong. Karena dia berada di kita berada. Mau apa lagi? Tapi kalau Muhammad kan nggak tahu kita kemana. Oke. Tadi Anda mengatakan Anda tidak bisa bawa data ya. Di mana ya datanya Yesus setelah turun di kembali? mana aku berada, kamu pun berada. Ya, oke. Di rumah Bapakku banyak tempat, kata dia. Di rumah siapa banyak tempat? Bapakku, bukan di rumah Yesus. Artinya Yesus hanyalah utusan. Tapi dia Sudah. di situ orang dibawanya. Yang penting kita kan selamat. Iya, di rumah Bapakku. Itu di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Ya, di rumah Bapakku. Artinya di rumah Bapaknya itu siapa? Elohim, bukan di rumah Yesus. Oke. Begini dia, Kalau Bu, tadi Anda mengatakan bahwa buat apa mengikuti ajaran orang yang sudah Betul. meninggal? Apakah ajaran Anda ke gereja di hari Minggu ajaran Yesus? Bukankah Iya, betul. itu ajaran orang yang sudah meninggal? Nah, Bukan, jawab. dia kan hidup, Bu. Dia hidup. Ajaran ke gereja di hari Minggu itu ajaran orang yang sudah meninggal. Kenapa Anda ikutin? Siapa? Ayo, jawab. Siapa yang meninggal? Sekarang siapa yang mengajarkan ke gereja di hari Minggu? Siapa? Roh Kudus, Bu. Di mana datanya Roh Kudus mengajarkan ke gereja hari Minggu? Mari saya bacakan. Iya, silakan. Ya. Ini ya. Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu.
Di mana datanya ke gereja hari Minggu diajarkan oleh Yesus atau Roh Kudus yang Anda bilang tadi itu? Tungki. Begini dia, Ajak Bu. Anda ke Kami gereja dari hari Minggu. Siapa yang ngajarin? Di mana datanya? itu pimpinan Roh Tanya Kudus. apa, Karena jawab begini, apa? Bu. Pertanyaan saya, di mana tertulis ke gereja di hari Minggu? Ke gereja nih. Pada hari Minggu aku pergi ke gereja. Di mana tertulis ajaran hari Minggu itu diajarkan oleh Yesus? Hari Minggu itu hari kebangkitan Yesus, Bu. Kalau Pertanyaan Yesus saya, tidak bangkit, di mana tertulis di dalam Bible Anda disuruh ke gereja hari Minggu? Itu pertanyaan saya. karena kebangkitan Yesus kami rayakan, itu yang membuat Tuhanku. kami berarti. Siapa yang mengajarkan ke gereja hari Minggu? Iya, Roh Kudus, karena hari kebangkitan Di mana Yesus. datanya Roh Kudus mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu? Iya. mana Makanya kami datanya? nggak ragu-ragu, Bu, karena kan Di mana datanya Yesus Roh tidak Kudus bangkit, mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu, Tungki? Di mana datanya? dia, Anda gini dia, diajarkan Bu. ke gereja hari Minggu. karena hari Minggu itu hari kebangkitan Di mana Yesus. datanya Anda Kami- diajarkan ke gereja hari Minggu? Makanya saya datanya tanya di tadi, mana? Makanya saya tanya, kenapa ikut Muhammad kalau mati? Di mana datanya ke gereja hari Minggu itu ajaran Yesus, Tungki? Iya, karena Yesus bangkit, di situ kami rayakan. Tungki. Izin Kak. Iya. Karena bagi kami, kubacakan ayatnya, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kami. Oke Kok Pak, suaramu nos? baik Pak. Bapak bilang, oke bentar ya. Oke, Bapak bilang karena di hari Minggu adalah di mana Yesus bangkit. Iya. Nah, saya akan membedah secara konkret tentang ajaran Yesus dan dikembalikan kepada denominasi gerejawi Kristen pada saat ini. Bagaimana dengan pandangan Advent yang merayakan hari Sabat di hari Sabtu, sementara Bapak di hari Minggu? Jadi kebangkitan dia Yesus kan itu di hari apa yang Taurat. sebenarnya? Kami kan kebangkitan Yesus. Beda. Loh, mereka sama-sama, Pak. Apa bedanya Bukan, dengan dia kalian yang bukan orang melakukan Kristen namanya dia. penyembahan Dia dengan bukan Roh orang Kudus? Kristen. Oh, Kami berarti kan Bapak pengikut menyalahkan Yesus, dia Advent bukan begitu. pengikut Mereka Yesus, percaya, Pak. Advent. Mereka percaya dengan kekristenan dan keyesusan mereka. Mereka percaya dan yakin. Dia enggak sepenuhnya. Loh, hak Bapak untuk menghakimi orang Advent bukan Kristen dari mana landasannya? Bapak fitnah memang di dia sini. bukan Kristen. Kami yang Kristen itu pengikut Yesus. Advent Oke. bukan Kristen. Iya. Advent Dia bukan kan Kristen hari ya, Sabat. catat Hari ya. Sabat Bapak itu di sini kan sedang hari- melakukan framing dan fitnah terhadap Advent ya. Iya. Bapak Tanya sedang dia, berusaha kamu orang melakukan Kristen atau fitnah tidak? Coba tanya dia. terhadap ajaran Kristen daripada Advent ya. Itu yang perlu Bapak catat ya. Dan ini disaksikan secara media, secara online. Ya, Pak, ya. Soalnya kekristenan di seluruh dunia ya itu hari Minggu beribadah. Bapak pandangan Bapak kenapa? berarti belum luas Karena di jikalau situlah menganggap Yesus keibadahan daripada, dengarkan Pak, pandangan Bapak masih belum luas jika hanya beranggapan Protestan dan runukannya kepada denominasi yang Anda yakini saat ini beribadah di hari Minggu. Pandangan Anda untuk sebagai seorang Kristen itu tidak luas, masih sangat kompleks dan sedikit dan dangkal. Nah, perbandingannya ketika Anda melontarkan fitnah kepada Advent yang mereka bukan bagian daripada Kristen. Sekarang itu nggak usah. Nah, yang ini pasti adalah suatu yang saya- pedoman yang fitnah saya begitu. sampaikan, Saat dengar orang Pak, pengikut saat ini Yesus, esensi Bapak Kristen, menanyakan bahwa kami Kristen. merayakan Oke. hari kebangkitan Yesus. Di mana Disitulah bukti dia data beribadah, secara karena komplit, Alkitab Pak? berkata, Di mana data secara sia-sia komplit dan secara ibadah esensi tanpa bahwa Yesus perayaan dan melakukan ibadah di hari Minggu adalah atas perintah Yesus? Kami kan ada Roh Kudus yang memimpin. Pak, data Pak, jangan pakai Roh Kudus Pak. Tadi Data. kan sudah di sini di kubacakan, online nih, Pak. masih banyak TikTok yang itu nggak harus datang kukatakan Pak. kepadamu. TikTok itu Masih tidak hadir di banyak. Roh Kudus itu tidak hadir di TikTok Pak. Oh, Roh Kudus tidak hadir di TikTok, Pak. Kami Roh Kudus tidak percaya hadir kitab online. kami, Roh Kudus nggak tidak bisa hadir pada saat ini. diragukan. Roh Kudus tidak hadir pada untuk mengerti namanya media massa, Pak. Jangan sembarang, Pak. Di mana datanya secara konkret dan eksplisit bahwa perintah beribadah di hari Minggu adalah sejatinya adalah perintah daripada Yesus. itu perintah Roh Kudus. Mau istilah.
Karena Roh Kudus itu kan mengajari segala sesuatu, memimpin pada seluruh Tadi kebenaran. Bapak Jadi bilang keputusan, dengarkan kami ya. beribadah di hari Dengarkan. Minggu adalah untuk memperingati Dengarkan. kebangkitan Yesus Nah, atau ini perintah makanya kami Yesus. beribadah pada hari Sekarangnya Minggu, makanya saya dengarkan. tanya Pak, biar Anda pemikiran tidak gamblang, saya tanyakan di mana secara konkret bahwa beribadah di hari Minggu adalah atas perintah daripada Yesus. Ya sudah pasti. Karena Roh Kudus waktu dia naik ke sorga kan Roh Kudus turun. Dia yang memimpin pada seluruh Baik Pak, kebenaran. akan saya bacakan Disitulah dalam mulai konteks ibadah hari dengarkan Pak. Minggu. Akan Bapak dengarkan dulu satu ayat yang tertulis dalam Bible Anda, karangan Bapak itu kitab Anda. Nah, yang karangan soalnya manusia. sekarang Noise, fakta set, orang Dengar, Pak. percaya lebih banyak orang beribadah hari Minggu Apa, Kak? daripada hari Jumat dan hari Sabtu. Fakta. Nah, oke. Saya tanyakan kepada saudara Bapak Sembiring. Saya bacakan di dalam Matius 28. Noise, headset mu Datanya tedore. rusak. Sudah belum? Udah. Oke. Di dalam Matius 28, 19 dikatakan, ya. Di dalam Matius 28, 20 dikatakan di situ, terakhir ini ada ucapan Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pertanyaannya, mana yang menjadi perintah Yesus yang sesuai dengan ajaran Yesus bahwa beribadah di hari Minggu adalah atas perintah Yesus yang terlunut dan termaktub dalam ayat Matius 28 nomor 20 ini. Silakan. Itu nggak bisa dibantah kami orang Kristen seluruh dunia, Pak. Roh Kudus telah memimpin. Saya tidak tanya kekristenan, yang saya tanyakan Yang pasti, adalah Pak, saya berdasarkan tadi data, tanya Pak. ibu ini Kalau kenapa Bapak mengikut membawa orang ajaran mati orang itu harus orang aja. Kristen, yang ditanyakan ngapain Bapak datang ke sini nyangkrok? Mending Bapak Aku kan beribadah, bertanya. datang ke gereja, menasehati saudara-saudara Bapak, membiar atau mengultimatum saudara-saudara Bapak bahwa harusnya beribadah di hari Minggu itu adalah perintah Yesus. Tetapi ketika Anda hadir di sini, ini menjelaskan kedudukan daripada Bible berdasarkan konkret data. Bukan, itu memang nggak bisa disangkal masalah pimpinan Roh Kudus Oke, kepada baik. Makanya semua orang pertanyaan Kristen. saya adalah secara eksplisit di dalam Matius 28 nomor 20 itu dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan Itu bukan hari kepadamu, ibadah, dan Pak. ketahuilah Itu perintah. aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di Itu sini Yesus bukan mengatakan soal hari sesuai ibadah. segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pertanyaannya, perintah apa yang dinyatakan Yesus beribadah di hari Minggu tersurat tertulis di mana? Itu bukan perintah hari. Kami tidak diperintah hari. Kami hanya Saya diperintah tanya Pak, di mana melakukan perintah apa yang Yesus benar di beribadah hadapan di Tuhan. hari Minggu sesuai dengan kajian pertanyaan di Matius 28:20 ini, Pak? Iya, kami artinya dikasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. La haula quwata illa billah. Mengampuni orang yang bersalah. Bukan soal Pak, ibadah. perintah di sini, Pak. Tadi kan pertanyaan. Sekarang begini, apakah Bapak melakukan perintah? Bapak saat ini posisi kedudukannya apakah sebagai pengikut Kristus? Pengikut Kristus. Tulen. Baik, Bapak sebagai pengikut Kristus. Kembali lagi, satu ayat. Saya dalam diskusi tidak perlu banyak-banyak ayat. Di sini saya bedah adalah satu ayat saja. Matius 28:20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, aku perintahkan orang agar mereka datang pada Oke, Yesus, percaya apakah pada Bapak Yesus. melaksanakan hukum Berdoa Taurat pada sebagaimana Yesus. layaknya Kristus, atau Yesus Bukan melakukan perintah hukum Taurat? hari ibadah, Pak. Saya tanya Pak, satu, nanti tadi Bapak untuk beribadah di hari Minggu tidak sanggup menjawab, hanya berdasarkan asumsi Roh Kudus. Siapapun bisa bilang, orang yang baru dewasa, orang baru besar, orang baru melek juga bisa bilang bahwa beribadah di hari Minggu adalah perintah Roh Kudus, bahwa saya ke sana adalah perintah Roh Kudus, bahwa saya menyembah pohon kelapa adalah perintah Roh Kudus. Tetapi Iya, ketika karena ditilik begini mengenai dia, suatu Pak. pedoman data, ini di sini yang Nah, bingung. mari ku bacakan Di sini yang ayatnya, Bapak Pak. nggak ngertinya konsepnya. Aku bacakan ayatnya. Kami setelah Ini saya Yesus bacakan Pak. bangkit, Dan ajilah mereka. kami merayakan. Karena gini. Saya bacakan ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat
12. Jadi bila Korintus mana buatan kami siapa? beritakan Bapak bahwa ngambil-ngambil Kristus Korintus buatan dibangkitkan Paulus. dari Yang saya antara tanya orang Pak, mati. perkataan Yesus, bukan surah-surah Korintus. Nah, jadi begini Pak, itu abaikan. Sekarang kutanya Bapak tadi, kalau Bapak tujuan tadi Ibu ini kan kutanya, apa tujuannya menjadi Islam? Kan itu yang kutanya. Dia bilang Supaya menjadi selamat. orang beriman itu benar, Kalau Pak. memang selamat, Untuk siapa yang meyakini kita Tuhan ikut, dan saya keimanan bilang? itu benar, memang harus mencari ajaran panutan yang baik dan benar. Yaitu apa? Islam, rahmatan lil alamin. Sekarang tadi Kami sini, kutanya Pak. Muhammad mati atau tidak, Bu? Saya bilang mati. Oke lah Tedore, Alhamdulillah, mau Nabi Muhammad disimpan SAW Dore, mati. bisa perbaiki nggak? Punyamu Tedore. Mau sekali, sakit kali. Oke. Handset itu kau ganti atau kau gak usah pakai handset sama sekali. Ini Pak Sembiring, ajaran ke gereja di hari Minggu itu juga ajaran orang yang udah meninggal. Kenapa Bapak ikuti? Oh, tidak, Tidak ada satu Bible Tidak pun ada sampai mengatakan, sekarang. mengajarkan untuk Anda supaya ke gereja hari Minggu. Itu ajaran orang udah meninggal, ajaran nenek moyang. Kenapa Anda ikutin orang yang udah meninggal? Enggak Kenapa? ada yang menyalahkan. Siapa Tuhan yang kami mengajarkan hadir ke di hari gereja hari Minggu? Mujizat Jawab. terjadi. Siapa yang mengajarkan ke gereja hari Minggu? Jawab. Siapa? Mujizat terjadi, kuasa Tuhan Siapa nyata. yang mengajarkan ke gereja hari Minggu? Siapa? Tuhan Nenek Yesus moyangmu kan? lewat Roh Orang tuamu Kudus. kan? Opungmu kan? Opungmu kan? Orang tuamu kan? Artinya apa? Opungmu sudah meninggal. Kenapa kau Pendiri ikutin gereja. ajarannya? Siapa? Di mana tertulis di dalam Bible? Oh. Yesus mengajarkan gereja hari Minggu. Kami Siapa? banyak Mana? yang enggak tertulis. Di Bu. mana Tapi Masih noise tertulis nggak, Kak? di dalam Bible? Masih noisy nggak? Baluap. sekarang tadi Noise, ku bisa tanya sekali Ibu, telinga. ini yang perlu kita bahas, Bu. Kenapa Dia Ibu di mau mana mengikuti datanya? orang mati? Yesus mengajarkan ke gereja hari Minggu, Pak Sembiring. Artinya apa? Ajaran ke gereja di hari Minggu itu karena opungmu yang nyuruh. Yang penting, Bu, Tuhan hadir di hari Minggu, mujizat terjadi, keselamatan. Di mana terjadi. datanya Tuhan hadir di hari Minggu? Di mana Iya. datanya Tuhanmu hadir di hari Banyak Minggu? orang sembuh Di di hari mana Minggu. datanya setiap hari Minggu Tuhanmu hadir? Di mana? Iya, Di mana? ada mujizat, Bu. Di Setan-setan mana datanya diusir. setiap hari Minggu Tuhanmu hadir? Di mana? Iya, ada mujizat, banyak orang. Di mana Islam pun datanya? datang. Ya, mana datanya Tuhanmu hadir Iya. setiap hari Minggu? Mana? Ah, coba Mana? hadirkan di dalam ibadah kami. Di mana datanya Tuhanmu hadir hari Minggu? Datanya di mana? Macam mana udah ada, congok. ada mujizat kan dari Ya, buahnya di kamu mana mengenal datanya pokoknya, Bu. Tuhanmu hadir hari Minggu? Mana? Ih, dari buahnya. Karena Alkitab kami Di begini, Bu. mana datanya Tuhanmu hadir hari Minggu? Jadi kalau hari Dua, kalau hari tiga Senin, orang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Tuhanmu gak hadir. Di mana? Firman Tuhan berkata, 2-3 orang Di saja mana kami datanya berkumpul. Tuhanmu? Di Dua, mana tiga datanya orang. Tuhanmu hadir hari Minggu? Mana? Mana? Kenyataannya, Bu. Iya, di mana datanya kenyataannya Tuhanmu hadir hari Minggu? 2-3 Mana? orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Astagfirullahaladzim. Di mana datanya Tuhanmu hadir di hari Minggu, Pak Sembiring? soal data sekarang. Soalnya, Di mana datanya Tuhanmu hadir hari Minggu? Di mana? orang-orang datang nggak kecewa, Ibu. Di Yang mana sakit datanya sembuh. Tuhanmu hadir hari Minggu, Pak Sembiring? Iya, Di Bu. mana datanya? Banyak mujizat, makanya bertambah-tambah terus Di mana jiwa-jiwa jadi orang datanya Kristen, Tuhanmu Bu. hadir hari Minggu? Ayo, Kenyataannya aja, di mana? Di mana datanya Tuhanmu hadir? Sekarang saya Aku tanya, dulu Ibu. ke gereja, Pak Sembiring. Gereja aku dulu tiap minggu gak ada datang Tuhan itu, gak ada turun Yesus, gak ada berarti nampakku salah Yesus, gereja, Ibu. gak ada. Di mana datanya Tuhanmu hadir hari Nggak Minggu? pernah Dana? jumpa, Bu. Di mana pernah datanya jumpa. Tuhanmu hadir hari Minggu, Baluap? Di mana? 2-3 orang kamu berkumpul. Di aku mana ada di datanya tengah-tengah Tuhanmu mereka. hadir hari Minggu? Hari Minggu Tuhanmu hadir. Oh, udah tua bangka, udah congor. Allah Akbar. Malam. Yang penting, Ya Bu. Pak Diden, silakan Diden. Udah ganti dulu Pak Sembiring, modal congor Anda. Nah, kenapa? Oh, Oke. jangan Ya. lagi mengikut orang mati, Bu. Berarti Ibu pernah orang Kristen. Iya, ya? justru Tuhan kau mati. Lebih baik aku mengikuti orang mati daripada aku mengikuti ajaran iblis yaitu Paulus. Siapa yang datang kepada Paulus?
Siapa? Oh. Siapa yang datang ke Paulus mengaku-ngaku Bu. dia Tuhan? Siapa? Bu. Siapa? Lebih Lebih baik aku kuragukan. mengikuti ajaran yang sudah meninggal daripada aku punya Tuhan berkelamin. Paham kau? Lebih Paham? kuragukan Lebih baik Muhammad aku daripada mengikuti Paulus, ajaran Bu. Nabi Muhammad walaupun beliau sudah meninggal, setidaknya aku tidak punya Tuhan yang berkelamin. Iya, Paham kau? berarti Iya. ibu itu mempercaya orang mati lebih bodoh lah, Bu. Lebih baik daripada aku Iya. punya Tuhan berkelamin. Iya. Iya. Malulah, Bu. Lebih baik. Nih, Pak Sembiring, Rasulullah sudah Itu meninggal, berarti tapi emosi, Bu. Rasulullah, Baluap, dengar ya Baluap, Rasulullah sudah meninggal. Dengerin, Rasulullah lahir dari mana? Dari mana? Dia dari Madinah. Beliau dari Madinah, 99% orang Madinah itu Islam. Bahkan Indonesia mayoritas Islam. Yesus yang Anda Indonesia tuhankan yang dari Bani mayoritas, Israel, Bu. 99% orang Bani Israel agama Yahudi bukan Kristen. 99% orang Bani Israel tidak menyembah Yesus. Kau Bani apa? Kau Bani apa? Bani Kuclo. Yesus yang Anda tuhankan dari Bani Israel, orang Bani Israel 99% tidak agama Kristen. Anda ngaku-ngaku Kristen, menuhankan manusia, Bani Kuclo. Tuh, nah Yesus yang Anda tuhankan, pergi kau ke Bani Israel sana, pergi. Kau tengok, agama apa mereka? Agama Yahudi. Kau agama apa? Kau menuhankan Yesus, sementara tempat kelahiran Yesus tidak ada yang menyembah dia. Israel, paham kau? Nabi Muhammad sudah meninggal, memang sudah meninggal. Kami mengikuti ajarannya karena sampai detik ini Al-Quran terbukti. Buktinya apa? Toh mayoritas Islam di Indonesia. Mayoritas Islam. Kau Bani Israel, mayoritas apa? Yahudi. Mana Orten? Mana? Belagu kau, tenten. Kau bangga-banggakan kau punya Tuhan manusia. Iya Bang Teguh, silakan. Orang ini Bani Roma, Bani Yunani. Oh, Bani Yunani. Iya, ada apa itu? Yang Kok mana di pendeta durian? tadi? Bunda Esti, yang mana pendeta? Itu si Pak Sembiring pendeta Kuclo. Pak Sembering tadi kan bilang Nabi Muhammad udah meninggal, terus nggak boleh diikutin. Terus bagaimana dengan orang Yahudi? Kuatin suaranya Bang Tengku. Orang-orang Yahudi bagaimana? Nabinya juga meninggal, Nabi Musa. Nah, sekarang pertanyaanku gini nih sama Pak. Kuatin suaranya Bang, pelan kali. Waduh, ini udah kuat Bunda. Gini, aku mau nanya sama Pak Sambiring. Niden mute dulu suara. Ya lanjut. Sama Pak Sambiring nih kan. Jadi Nabi Musa itu kan dari Bani Israel ya. Ya, kemudian dia diberikan kitab suci Taurat dengan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Ibrani, kan gitu. Nah, begitu juga Nabi Muhammad nih kan diutus Allah dari orang Arab nih. Kemudian diberikan kitab suci Al-Quran dengan berbahasa Arab, yaitu bahasa kaumnya, agar mudah dimengerti. Nah, Kristen ini kan kitabnya ini kan bahasa Yunani nih. Nah, saya mau nanya nih, siapa nama nabinya dari Yunani, Pak Sambiring? Emang mereka punya nabi? Ya makanya itu aku Coba tanya, Pak Sembiring orang buka Kristen- mute-nya tuh. Nabinya orang Kristen yang dari Yunani siapa coba? Kalau Nabi Musa jelas kan, Bani Israel berbahasa Ibrani. Nabi Muhammad jelas berbangsa Arab, kitabnya bahasa Arab agar bisa dimengerti oleh kaum-kaumnya. Nah, ini kaumnya orang Yunani ini bahasa kitabnya bahasa Yunani ini diturunkan kepada nabinya siapa nih orang Yunani? Pak Sembiring dibuka mute-nya Pak Sembiring. Pak Sembiring itu yang ada gambar mic, buka mic pun gak pandai. Pak Sembiring yang ada gambar mic di HP Anda ditekan. Pak Sembiring. Pak Sembiring yang ada gambar mic di HP Anda dibuka. Pak Sembiring, Allahu Akbar. Oh, mau jadi berhala dia. Oke. Kenapa di mute? Oh jadi dia karena Anda nggak mau dia jawab itu. Berarti takut. Jangan takut lah. Tungki kau takut. Udah jawab itu, jawab kebenaran. Tungki. Udah jawab. Ngapain aku takut sama penyembah Aku manusia ngasih Tungki? kamu karena kamu mengambil keputusan. Ngapain aku takut sama penyembah Kasihan manusia aku. Tungki? Udah Kasihan jawab lah itu aku. Tungki. Iya jawab itu jawab. Apa? Ih apa emang dasar Tungki lo dia? Astagfirullahaladzim.
Sekarang nabi mana dari Yunani? Saya nggak perlu nabi yang mana. Yesus juru Nggak selamat. denger dia Bang Dia Tengku yang ngomong. kuikutkan. Maklumlah dia tua bangka Gini loh, telinganya gini loh. itu. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dengan bahasa kaumnya, yaitu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan juga bahasa kaumnya, yaitu bahasa Arab. Nah sekarang Nabi siapa yang nerima kitab Bible dengan bahasa Yunani? Nah siapa nabinya dari Yunani? Oh, nggak ada nabi dari Yunani. Itu hanya Lah terus bahasa. Lah Bahasa kenapa bahasanya aslinya dari bahasa katanya. Yunani? Sekarang kita tentang Yesus. Yesus itu kan Ya, fakta jelas. pertanyaan saya kenapa kitabnya bahasa Yunani? Emang Yesus ngomongnya pakai bahasa Yunani dengan murid-muridnya? Ya, saya nggak tahu soal itu. Saya tahu Oke, bahasa Indonesia Aku suka kalau Bapak jujur, berarti nggak tahu, udah selesai, kita nggak tahu, nggak aku bahas lagi. Ih, Kalau memang sekarang ku tanya Muhammad mati atau tidak, itu yang tadi ku tanya. Kalau Muhammad mati kenapa ikut orang mati? Bang. Hah? Ini Bang, semua Ya. Nabi Muhammad itu manusia. Manusia itu kodratnya lahir, hidup dan mati. Semua Ada di dalam Alkitab karena saya dengar selalu. Dengarkan dulu. Kau bertanya, saya menjawab. Oke, lanjut. Kau bertanya, kau mau menjawab. Ya udah sekarang Lanjut pertanyaan coba, kau lanjut jawab coba. sendiri. Lanjut coba. Manusia itu kodratnya, manusia itu dilahirkan, hidup, kemudian mati. Ya, Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, maka dia meninggal. Semua para nabi juga sudah meninggal. Gitu loh. Nah, sekarang kenapa Bapak bilang nggak usah mengikuti orang yang sudah mati? Ya, namanya manusia ya pasti mati. Emang Bapak nggak mati-mati apa? Orang Kristen nggak mati-mati apa? Gini Saya dia. mau tanya, orang Kristen siapa yang belum mati sampai sekarang? Siapa? Dengarkan ya. Nah, apa yang Kalian belum ku karena dengar itu? selalu Salah. mengatakan Muhammad itu dimuliakan Allah. Orang yang dimuliakan. Memang dia manusia. Tapi dalam Terus orang ini- Alkitab orang-orang yang dimuliakan itu seperti Elia. Tapi Muhammad ini kok mati. Jadi kalau ada Yesus yang hidup, kenapa nggak itu aja diikut? Gini Pak, Bapak jangan membandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad. Kan Bapak bilang Yesus ini Tuhan. Dengarkan dulu, Iya. dengarkan. Bapak kan mengatakan Yesus ini Tuhan. Kalau memang Yesus ini Tuhan, kenapa Bapak bandingkan dengan manusia? Ya bandingkan dengan Tuhan. Maksud kalau saya membandingkan kenapa Tuhan- itu diikut kalau sebentar. dia yang hidup? Dengarkan saya. Bapak mengatakan Yesus ini Tuhan. Iya, kalau memang dia Tuhan, bandingkan dengan Tuhan kami. Jangan bandingkan Tuhan dengan manusia. Justru kalau membandingkan Tuhan Bapak dengan Tuhan kami, lebih hebat Tuhan kami tidak pernah mati. Iya. Loh, Tuhan Bapak Contohnya, pernah mati. saya Pernah tanya, digebukin sama Hansip Romawi. Gimana sih? saya tanya coba Tuhan Terus Islam apa Tuhan perbuatan Tuhan Islam? Bapak disalibkan. Sementara pesalibnya itu tidak ada di Bethlehem sana. Pindah ke Tarutuk salibnya. Katanya Tuhan. Tuhan Bapak Tanya netek, kalian. Tuhan kami gak netek. Iya, daripada diteteki orang dewasa, Ih, itu lebih Itu baik disuruh daripada Muhammad, Tuhan. kan? Kok Tuhan netek? Daripada Tuhan ya netek. Muhammad aduh. menyuruh, ya namanya kan manusia Gini loh, kecil. Pak. Daripada Lah, Muhammad Tuhan kok menyuruh manusia? orang dewasa Nah. di TTI. Iya, itu Udah, jauh gini lebih aja, baik, gini aja. Pak. Iya, Udah gini aja. Iya, aneh kan? Berarti Tuhan Bapak cuman bisa dibandingkan dengan seorang nabi ya, Pak, dengan manusia, karena Yesus bukan Tuhan. Jadi Lagian Bang Tengku lebih hebat loh. Sekarang Nabi kami, begini, Pak. Bentar Bang bikinlah Tengku. dia manusia, Pak Sembiring, tapi Pak dia Sembiring. hidup, kan? Dengerin ya. Pak, lebih hebat Tuhan itu Nabi kami. Nabi kami ya, kelaminnya bermanfaat. Dia punya istri, dia punya anak. Tuhan apa? Tuhan Bapak Itu. punya kelamin tapi gak bermanfaat. Itu orang najis. Lebih menurut hebat Nabi Alkitab. kami. Nabi kami Najis. punya kelamin bermanfaat. Dia punya istri. Lah Tuhan Anda punya kelamin gak ada manfaatnya. Itu udah Cuman numpang nggak normal. kenceng. Oh, berarti itu makanya kamu suka ya? Aduh, Itu kamu lebih suka, hebat ya? Nabi kami dong Pak. Nabi kami lebih hebat. Nabi kami itu nih Nabi kami punya kelaminnya bermanfaat. Lah Bapak punya Assalamualaikum. Tuhan, kelaminnya gak Kalau bermanfaat. dalam Assalamualaikum, Alkitab, gini, ya, Widya. makanya Nabi Kalian kalian diam. mengatakan sorga ada bidadari karena dia memang Assalamualaikum, orang Bang najis Adi. dia. Iya, cek. Aku yang ada dia. Manusia, Iya, iya. dia Biarin orang dulu ngomong, perempuan biarin dulu ada dia bidadari. puas. Makanya kamu suka ikut dia kan? Oke. Kalau berbicara tentang surga bidadari itu lebih baik daripada pesundal.
Matius 21:31 Soalnya, itu gantian dalam bicara, Alkitab Pak. berkata, Pak, gantian orang bicara, yang Pak. mengatakan setelah Diam dulu dia, bangkit gantian. ada Gantian bicara, Pak. keperkawinan, Itu Kita berbicara sesat. pakai data. Sesat Ya. itu. Di mute dulu dia, gantian. Abis ini baru abis saya bicara baru Anda lagi gitu loh. Gantian. Kalau saya bicara pakai data. Ya, saya Oke. pun pakai data. Ya, sekarang Anda diam dulu, saya dulu yang ngomong, boleh? Boleh? Oke. Pintar. Kalau di surga ada bidadari, is oke, nggak masalah. Nggak ada masalah. Karena kita memang di bumi ini akan dijanjikan kenikmatan yang tiada tara yang di surga nanti. Itulah yang umat Islam harapkan. Kalau diam dulu Pak, jangan ketawa. Nanti giliran Anda nanti membuktikannya gitu loh. Oke. Nah kalau di surganya Kristen itu setiap Kristen itu digarami api neraka, digarami api gitu. Kemudian di Matius 21:31 ini pakai data nih. Ya, pemungut cukai dan wanita pesundal mendahului Pak Sembiring masuk kerajaan surga. Saya mau nanya kepada Anda, apa nanti yang Anda lakukan terhadap wanita pesundal itu di surga? A. Membuka praktek. Jangan B. comot-comot ayat, lihat konteksnya. Diam dulu, belum selesai. Diam dulu. Harus diam dia. Saya belum selesai. Setelah nanti Anda meninggal, pakai jas, dasi kupu-kupu, ya, baju baru putih gitu, pakai jas. Saya himbau Anda nanti bawa uang saku. Pertanyaan kepada Anda, apa nanti yang Anda lakukan setelah Anda mati masuk surga terhadap wanita pesundal yang menunggu Anda itu? A. Membuka praktek. B. Minta gratis. C. Minta bayaran. Silakan dijawab. Jawab. Gratis ada. Halo, ini dia. Itu maka jangan comot-comot ayat dungu begitu. Tahu kamu artinya itu? Pemungut cukai dan orang bersundal. Buka Dia datanya, Sti. mengajari Buka banyak datanya. orang nggak bersundal tetapi Matius tidak percaya 21:31. Yesus. Tidak Matius bertobat. 21:31. Jadi jangan sempat dia katakan pesundal bertobat dia masuk sorga. Yang menganggap dirinya baik tetapi nggak bertobat. Sekarang saya jawab. Alkitab berkata, siapa mengatakan setelah bangkit itu ada masih kawin, itu sesat. Nggak tahu kitab suci. Pak, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Cukup, Dia saya mau nanya yang dia. Cukup. bertobat. Diam Karena dulu, saya mau banyak nanya Anda. Kristen, Diam dulu. Walaupun dia Diam dulu, saya nanya kepada Anda. Jawab saja. Setelah nanti Anda mati masuk surga, dengarkan dulu, dengarkan. Jawab. Anda nggak? Iya, nanti habis saya tanya baru Anda jawab. Dengarkan dulu baik-baik. Tanya belum dijawab. Iya, nanti dengerin dulu sekali lagi saya tanya. Setelah nanti Anda mati dikubur pakai jas, bawa uang saku, das kupu-kupu. Setelah Anda nanti ketemu wanita pesundal itu, apa yang Anda lakukan terhadap wanita pesundal itu? A. Minta jatah. B. Buka praktek. C. Negosiasi. Silakan dijawab. Gini. Itu Nangis-nangis bukan lu ya. Di sorga nggak ada kawin-kawin. Nah itu ada wanita pesundal. Tukang sundal itu jangan sempat orang yang mengaku Kasih Wahyu 19:7 nggak ada katanya kawin. Dengarkan. Bukain. Dengarkan. Wahyu 19:7. Iya. Dengarkan dong. Habis dia. Silakan. Itu ceritanya banyak orang berkata dia baik. Tetapi dia nggak bertobat. Sementara orang sundal itu memang dia tukang sundal atau pemungut cukai, tapi bertobat, berubah dia. Marilah Dia ini yang Pak, masuk Wahyu surga. 19:7. Habis ini dia jawab. Tunggu dulu. Siapkan aja datanya. Dengarkan. Biarin dia bicara. Sekarang Alkitab berkata siapa yang mengatakan setelah kebangkitan masih ada kawin mengawin, itu orang sesat. Tidak tahu kitab suci. Oke, Kalian cukup. Itu. Cukup ya, gantian ya. Baik. Ya. Oke, diam dulu kau. Sana. Coba tampilkan datanya, saya bacain aja deh. Katanya tidak ada kawin mengawin di surga. Baik.
Di sini ada tertulis Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena aduh. Taruh dulu, di-mute dulu ini orang ini, aduh. Turun aja dulu kau, mengganggu. Saya ulang ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Kenapa Anda mengatakan tidak ada perkawinan, sedangkan Yesus itu kawin di surga, pengantinnya sudah siap? Anda kurang baca Bible atau Anda baru bangun? Atau kebanyakan makan babi? Mabuk Anda? Silakan dibantah data ini. Dengarkan. Ya, silakan. Itu adalah ungkapan mengenai pertemuan kami dengan Yesus Kristus. Karena orang mengikut Dia disebut pengantinnya semua. Dan pada waktu hari terakhir itulah pertemuan yang kudus, yang sangat luar biasa, bukan kawin mengawin. Jangan ditutup, Basti. Gak ada kawin mengawin, itu orang sesat. Oke. Kalau tidak ada kawin mengawin berarti Yesus sesat di sana. Karena jelas di sini. itu kan Diam dulu kau. Saya baca ini data terbaca. Kalau tidak ada kawin kawin, artinya kalau di surga itu kawin itu sesat, artinya Tuhan mau menyesatkan di sana karena Dia sendiri. Jangan Nggak ketawa. ada Tuh, di gantian. Ini data loh kita baca. Tuhanmu sendiri, anak domba sendiri itu kawin di sana dan ada pengantinnya sudah siap sedia gitu loh. Orang Kristen semua pengantinnya, artinya. Nah itu berarti kau dikawini Yesus, ada pengantin, ada kawin namanya. Bukan Apa seperti sih kamu ini? Datanya udah jelas. Oh ternyata kamu pengantinnya. Pantasan kalau kamu mati didandani, biar harum nanti di mata Yesus dikawini sama Itu Yesus. ungkapan. Top. ungkapan, bukan seperti kalian jelas-jelas bidadari. Itu Nah sesat. inilah, ini perkawinan. Apa maksud perkawinan di sini? Jawab dulu. Apa maksud perkawinan di situ? Itu Jawab. ungkapan pertemuan yang paling indah. Itu perkawinan artinya apa? Pertemuan yang paling indah, perjamuan kawin anak domba. Mana ada perkawinan adalah pertemuan. Perkawinan Iya, itu memang sampai artinya sekarang. adalah, nih dengerin, perkawinan intinya adalah itu, coba baca KBBI, perkawinan itu ibarat kata, kita pernah melihat, diam dulu kau ya, kita pernah melihat ayam sama ayam, wih ayam kawin. Soalnya siapa Ya, yang diam dulu. mengatakan setelah bang? Diam dulu lah, sabar dulu. Kalau binatang itu kita lihat, wih anjing kawin, ayam kawin gitu loh. Gitu ya. Jadi sepertinya Tahu kan, ini tahu ungkapan. kata-kata perkawinan ini kok bisa konotasinya ke binatang ya gitu loh. Perkawinan anak domba itu Yesus. Jadi tuamu nanti kawin di surga itu. Oh, kau Bagaimana? tahu arti ungkapan kawan. Perlu kau Ungkapan belajar apa? lagi. Itu perkawinan kok. Ya, yang jelas Muhammad berkata ada di Ya, kenapa sana lari? bidadari, itu sesat. Aja dia. Itu ada perkawinan, Sesat, ini kan? jelasin dulu. Nanti kalau masalah Nabi saya jelaskan. Ini satu-satu, jangan pindah topik dulu, Bro. Makanya saya Ini. nggak heran karena di dunia pun dia kan Ini ada perkawinan, Tuhan mau mengawini kau. di dunia Nah, pun dia bagaimana- kawini orang Jadi, 6 tahun. jadi gimana ceritanya, ya? Ini Tuhan mengawini sesama laki-laki. Yesus itu di surga, naik bersama nonotnya yang pernah di bumi disunat. Sekarang udah gede itu nonotnya, udah dewasa. Naik ke surga, udah di 2000 tahun. Kalau dia maha besar, Yesus ini di surga, Itu buih karena besarnya. pikiranmu, Saya pikiran nggak bisa membayangkan nanti kalau kau nanti dikawini oleh Yesus, kamu diapakan nanti? Itu Kamu nanti mau diapakan? Mau diapain dia nanti Pikiran sama Muhammad. Yesus? Mau diapain? Piring nanti kok. Saya berikan Bukan kepada pikiran Muhammad. Sidik. Santo, maju Santo. Santo maju. Ya, ini ke Bang Sidik aja. Sidik, dah lama kau. Ayo cepet. Bang Sidik, Santo maju. Kerja kok, kerja. Udah setahun kok nggak kerja. Ya sih, saya ngatur. Perempuan jangan ngomong dulu. Nggak enak. Santo maju Santo. Ini kenapa Prof? Dono, diam dulu Pak Sembiring, diam dulu. Kami kasih Oke, dulu maaf si ya, guru saya kami keluar, si ada Santo kerja Baluap ini, ini. ada kerja agak Udah lama. lama dia nggak kerja. Silakan Santo. Udah mau kabur dia. Kenapa ini sembiring?
Kabur dia kabur kan? Giliran si satu. Baru mau dikasih ke sana. Oke, karena dia udah kabur kita luruskan ya. Iya, lanjut bro. Iya, karena dia udah kabur kita Suaranya pelan luruskan. kali satu. Ntar. Inilah kalau diskusi itu jangan ada niat menghujat. Kita tuh diskusi pakai data. Kalau umat Islam dijanjikan bidadari, oke nggak ada masalah. Siapa yang nggak suka bidadari? Saya mau tanya semua laki-laki yang punya akal. Kalau di surga nanti Anda dikasih bidadari oleh Sang Pencipta alam semesta dengan sah dan meyakinkan, sah menurut Allah Subhanahu wa taala, apakah ada laki-laki menolak bidadari itu pemberian Allah? Daripada kasih setan. Apakah ada yang menolak bidadari itu nanti di surga? Oh enggak ada menolak, mau dong. Terima kasih mau semua. Pertanyaan Santo kedua. suaramu kecil. Pertanyaan kedua ya. Aduh. Pertanyaan kedua. Nih dengerin ya. Kalau Anda nanti di surga diberikan wanita pesundal, apakah Anda mau terima? Terima B tidak? Jawab semua. Galau, diminta bayaran nanti bingung. Oke. Ini jelas data per data kita. Data per data. Dan inilah Oten yang orang kuculuk tadi itu, dia nggak suka bidadari. Dia lebih suka wanita pesundal. Terus kedua tadi dia bilang tidak ada kawin di surga. Dikasih datanya, ternyata ada. Perkawinan anak domba, pengantinnya siap sedia. Perkawinan itu adalah ada laki, ada perempuan gitu loh. Terus dia jawab, sayalah nanti menjadi pengantinnya. Pantesan ini Sembiring kalau meninggal nanti didandanin dia, dikasih minyak wangi, dikasih dasi kupu-kupu, dibeliin baju dalam yang baru, baju putih yang baru, celana dalam yang baru, celana baru, kaos kaki, pakai sepatu, begitu. Ibarat kata mau menghadiri perkawinan. Ya siapa tahu juga ada uang saku gitu loh. Ada transaksi di surgamu. Karena dia ditungguin ada wanita pesundal di sana gitu loh. Ini data loh ini. Ini bukan hujat, data gitu loh. Makanya jangan coba-coba menista, karena setiap kau menista kembali Bible-mu menjadi batu sandunganmu gitu loh. Diskusi saja. Jangan ada unsur kebencian. Gitu. Gini loh bro, padahal kan hamba yang dikawinkan dengan bidadari kan, itu nggak masalah kan. Tapi kok ini ceritanya kok Tuhan kawin, gimana ceritanya? Bang Sidik kecil suaranya, Bang Sidik. Bang Sidik suaranya kecil kali. Iya, saya nggak pakai headset lagi di jalan, nggak pakai headset lagi. Ya udah nanti aja ngomongnya kalau gitu nggak denger. Oh, nggak Ada, kedengeran ya udah. Ada lagi di bawah nih, Bu Darni, ada pada kepanasan katanya. Di surga kami nggak ada esek-esek. Yang menuduh Main ada aja esek-esek. Budar nih Bang Andi. Taruh, Pak. Sabar, kita diedukasi. Kalau di surgamu nggak ada esek-esek, saya nggak pernah mengatakan ada esek-esek. Cuman saya tidak ada. Kalau saya tidak ada data itu saya nggak ngomong. Kecuali saya tanya. Data di Matius 21:31, wanita pesundal dan pemungut cukai mendahului Anda semua. Kan boleh dong ditanya. Itu wanita pesundal di surga itu ya gunanya buat apa? Kok ada wanita pesundal masuk surga? Bukankah surga tempat orang baik? Lu ngerti gak sih wanita pesundal itu? Aduh, gimana ya neranginnya? Wanita pesundal itu nyari penumpang. Nggak baik konotasinya itu. Kok orang kayak gini masuk surga Kupu-kupu gitu loh. malam, Bang Adi. Kupu-kupu malam. Ya, nah buat apa dia di surga? Saya tanya dong sama si Sembiring. Buat apa dia nanti kalau ketemu kau, lu mau apain gitu loh? Ya dijawab saja. Jadi jawab lagi, kami tidak ada perkawinan. Ya kalau begitu lu bersinah dong sama wanita pesundal kalau kau nggak kawin dulu. Ya kalau kami di surga sama bidadari ya disahkan dulu. Disahkan dulu, emang kenapa sih yang mau ditolak-tolak yang baik-baik? Itu artinya kita di bumi ini menjaga kepada alat kelamin kita tidak disembarangan. Itu artinya apa? Laki-laki yang menjaga harga dirinya ya akan nanti diberikan hal demikian gitu loh. Ya karena di surga itu tempatnya ya, tempatnya orang menikmati jerih payahnya di muka bumi.
Ya kalau Anda mau ngapain? Udah ditungguin Yesus nanti dikawinin Anda itu di sana. Nah, Yesus nanti mengawini Anda buat apa coba? Buset. Nggak bisa ngebayangin. Kalau perempuan ya maklum lah. Kalau Ibu Darni mungkin maklum lah perempuan. Ini kalau Pak Sembiring laki mau diapain coba? Mau diapain? Lu tahu nggak tuh menurut Anda Yesus itu maha besar? Nonotnya waktu di bumi disunat nggak seberapa. Nah kalau dia maha besar, lu mau berapa jahitan lu Pak Sembiring? Makanya lu jangan coba menista, gue balikin gitu loh. Kalau kau diskusi baik-baik sama gue, ya kitab gue baik. Kalau lu ngaco, ya gue balikin, tapi saya berdasarkan data. Nah kalau Anda hanya berdasarkan apa? Berdasarkan argumentasi yang sifatnya memang ingin menista. Ya kalau Nabi Muhammad SAW itu Anda selalu mengatakan Aisyah umur 6 tahun, itu nggak ada. Data itu yang diberikan oleh ada hadis itu sangat lemah, karena yang meriwayatkan itu adalah umur 71 tahun setelah dia keluar dari Mekah, dari Madinah, itu membuat periwayatan. Jadi dia sudah lupa dalam hal ini. Kalau dalam hal ini Aisyah alaihissalam radhiyallahu anhu itu ikut berperang, dia sudah cukup umur. Dan kedua juga pamannya, orang tuanya, keluarganya yang menjadi saksi, nggak ada masalah. Kenapa di zaman dulu itu nggak ada yang protes? Bagaimana dengan Bunda Maria dengan Pak Yusuf? Ada yang protes nggak? Bagaimana dengan Tuhanmu? Kalau nggak ada poligami coba, nggak ada kau punya Tuhan. Kalau Daud nggak poligami coy. Kamu nggak pernah akan menemukan Tuhanmu kalau nggak ada poligami. Jadi mari kita diskusi itu baik-baik saja, saling menghormati satu sama lain. Jangan ada unsur kebencian. Nah kalau kau naik di sini perlu kebencian, ya gua hajar habis. Tapi cara saya menghajarnya itu berdasarkan data yang ada di Bible, tanpa dikurangi, tanpa ditambahin. Justru Anda inilah yang membantah data dari Bible Anda sendiri. Jelas di situ tertulis perkawinan, lo bilang apa? Apa coba? Apa tadi jawabannya teman-teman? Ingat perkawinan itu apa? Saya lupa tadi. Apa tadi jawabannya Pak Sembiring? Theodorus? Pertemuan. Ya, pertemuan. Apa perkawinan adalah pertemuan? Ya, Dari mana itu Bang ceritanya? Handi, pertemuan sel-sel. Pertemuan kedua belah pihak yang bersengketa gitu. Pertemuan calon janin itu loh, kromosom itu. Pertemuan kedua belah pihak yang bersengketa. Iya. Udahlah. Wah, Masya Allah. Tabarakallah, bagus. Marilah Pertemuan diskusi. Bang Andi izin. Zat cair. Izin, itu ada tamu 2. Ya silakan direspon. Ya Rianto, selamat malam, agama apa? Kristen. Oke, Niden juga Kristen. Silakan, boleh tanggapi tadi Tadi pernyataan kenapa diam dari aja, Bang Bang? Hadi Selebes. Silakan Bang Enggak. Rianto, silakan. Aku mau nanya aja. Kalau muslimah Islam itu wajib nggak berhijab? Saya jawab ya. Iya. Wajib Bang. Tapi kok ada yang nggak berhijab juga gimana ya? Ya itu melanggar namanya. Oh. Berdosa dia Bang. Iya ya. Sebagaimana diterangkan di surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka." Ada perintahnya Bang. Nah untuk umat bagus jawab apa namanya? Pertanyaannya bagus, edukasi buat saudaraku muslim ya, sekiranya menutupi aurat lah kalau keluar rumah. Itu pertanyaannya bagus Bang, terima kasih koreksinya. Ya itu tadi memang saya taunya memang ya dari teman-teman banyak juga yang muslim wajib sih katanya. Tapi kok banyak sekali gitu ya kan. Teman-teman yang muslim juga yang nggak berhijab apa gimana gitu. Ada yang udah berkeluarga, ada yang masih gadis. Kira-kira
memang nggak mengindahkan, apa kurang memahami, apa gimana gitu ya kan? Oke, saya jawab lagi ya Bang. Boleh? Oke. Boleh. Jadi kalau ingin melihat Islam itu jangan lihat oknumnya, tapi lihat kitab sucinya. Kan saya udah bacakan tadi, itu wajib hukumnya. Ya kalau Anda melihat seperti itu ya, mereka itu menanggung dosa masing-masing. Itulah selalu kita edukasi saudara-saudaraku muslim, ya lindungilah dirimu saat kau keluar rumah. Yang jelas ya mereka berdosa, dimintai nanti pertanggungjawabannya. Begitu juga di Kristen wajib juga harus menutupi kepalanya Bang. Gitu ya. Nah kita lihat aja bagaimana statistik siapa yang paling melanggar, yang suka memakai celana adiknya waktu ke mall, pakai singlet, bahkan masuk gereja pakai singlet kan begitu. Saya kasih datanya ya Bang ya. Perintahnya nih di Bible Anda nih. 1 Korintus 11 nomor 6. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah dia menudungi kepalanya. Ada juga perintah di Bible Anda Bang. Nah sekarang kita lihat, kita cek yang manakah yang sering banyak melanggar. Kita lihat bagaimana bule-bule itu Bang. Bagaimana Indonesia ini. Anda aja ke gereja, istri Anda saya yakin ke gereja nggak menudungi kepala. Anak Anda ke gereja nggak menudungi kepala. Ini melanggar loh Bible Anda Bang. Kalau umat muslim beribadah, insya Allah tidak ada pernah saya melihat wanita muslim beribadah memakai singlet. Tidak pernah saya melihat wanita muslim beribadah pakai celana jeans. Tapi saya lihat Kristen masuk ke rumah ibadah atau ke gereja, rok mini, pakai singlet, tidak menudungi kepalanya. Pertanyaannya, siapakah yang paling banyak melanggar kitab sucinya? Kalau menurut Anda memandang oknumnya, silakan. 1 Korintus berapa tadi Bang? 1 Korintus 11 nomor 6. Silakan dibaca Bang. Bentar ya Bang. Oke Bang. 1 Korintus nomor 6 Bang. Baca. Suara saya masih noise nggak ya Bang Andi? Enggak, bagus. Bagus. Oke. Siap. Tampilin aja ya, SD tampilin aja datanya, bantu dia. Kalau teman kita baik bertanya itu kita baik. Aku ada kerja bentar Bang Andi. Ya, kalau dia bertanya kayak gitu ya bagus loh pertanyaan ini, saya salut pertanyaan Anda. Kenapa wanita-wanita muslim itu banyak tidak pakai hijab, tidak menutupi auratnya saat keluar rumah? Ini pertanyaan bagus Bang. Saya apresiasi dengan Anda, ini kritik buat saudara saya muslim. Ini Kristen loh yang kritik Anda semua itu loh. Ya jagalah diri Anda, karena perintahnya jelas di Al-Quran. Surat An-Nur ayat 31. Oke. Itu loh ya teman-teman ya. Ini bagus pertanyaannya loh, mengkritik loh. Ini namanya kritik membangun. Maunya kita butuh pertanyaan kayak gini-gini. Tapi alhamdulillah tidak ada wanita muslim itu masuk masjid pakai pakaian serono. Gak ada. Itu kelebihannya. Tapi kita lihat teman-teman kita Kristen perempuannya utamanya ya, itu masuk gereja itu tidak ada yang menutup aurat. Bahkan pakai celana rok pendek, singlet malah ada. Joget-joget malah. Duduk paling depan pula lagi. Pendetanya lagi di mimbar, mata pendeta mah kemana-mana. Kan gitu. Pahanya kelihatan. Udah dibaca Bang? 1 Korintus 11 nomor 6. Udah Bang, udah. Tanggapannya gimana Bang? Tanggapannya ya gimana ya, gini